Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi tak hingga aljabar bentuk akar bersama saya, Bu Eringa. Nah, limit fungsi irasional bentuk akar dengan X mendekati tak hingga akar fx dikurangi akar gx. Nah, limit bentuk X mendekati tak hingga akar fx dikurangi akar gx jika dimasukkan X-nya mendekati tak hingga, maka hasil limitnya adalah tak hingga min tak hingga. Nah, tak hingga min tak hingga ini adalah bentuk tak tentu, ya kan? Karena diperoleh hasil tak tentu, maka cara untuk menentukan limit X mendekati tak hingga akar fx dikurangi akar gx, yaitu dengan cara mengalihkan bentuk sekawan. Nah, masih ingat apa itu bentuk sekawan? Nah, coba lihat contoh berikut. Nah, di sini saya akan membandingkan bentuk akarnya dan bentuk akar sekawannya. Jadi nanti agar kalian bisa tahu, misalnya bentuk akarnya ini, sekawannya apa, seperti itu. Misal saya punya bentuk akar yaitu akar 3, maka ketika bentuk akarnya akar 3, maka akar sekawannya adalah akar 3 juga, gitu ya. Jadi ketika bentuk akarnya akar 3, akar sekawannya tetap akar 3. Selanjutnya, ketika bentuk akarnya akar 3 plus X, maka akar sekawannya adalah akar 3 min X. Jadi di sini yang berubah adalah tandanya. Ketika dia positif ditambah, maka di sininya dikurangi. Begitu juga sebaliknya, ketika di sini dikurangi, maka akar sekawannya adalah ditambah. Seperti itu ya. Nah, ketika ada akar X plus 3, jadi tanda plusnya berada di dalam akar, maka akar sekawannya apa? Akar sekawannya adalah tetap, yaitu akar X ditambah 3. Jadi dia tidak berubah. Dia berubah tanda ketika dia berada di luarnya akar. Tetapi ketika tanda itu berada di dalam akar, artinya dia menjadi satu kesatuan, maka dia tetap akar sekawannya. Seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini, akar X dikurangi akar 3, apakah tanda pengurangan ini berada di luar akar? Iya kan? Nah, karena di luar akar, maka dia akar sekawannya itu jadi berubah menjadi akar X ditambah akar 3. Seperti itu. Paham ya dari sini? Jadi nanti harapannya kalian bisa tahu ketika akarnya ini, maka akar sekawannya apa? Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke contoh bagaimana operasinya ke dalam limit. Seperti itu. Nah, di sini nanti saya akan sajikan beberapa contoh tipe atau macam-macam contoh. Jadi dari beberapa tipe agar kalian nanti tahu perbedaannya apa. Seperti itu. Nah, kita ke contoh tipe yang pertama, yaitu hitunglah limit X mendekati tak hingga
akar 3x kuadrat plus 4x min 6 dikurangi akar 3x kuadrat min 2x min 1. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang kita bahas di slide sebelumnya, caranya adalah dengan cara dikalikan dengan sekawannya. Nah, bagaimana bentuk sekawan dari akar ini? Kalian lihat beberapa tanda, ada penjumlahan, pengurangan. Ada pengurangan juga, ada pengurangan, tetapi mereka beda tempatnya. Coba lihat pengurangan ini yang ada di tengah, apakah dia berada di dalam akar? Tidak kan? Nah, maka yang berubah nanti hanya yang berada di luar akar ini, dia berubah menjadi positif. Tetapi tanda yang lain yang berada di dalam akar, mereka tetap tidak berubah. Maka akan jadi seperti ini. Nah, gini. Maka sekawannya ini, ketika bagian atas dikalikan sekawan, maka yang bawah juga harus dikalikan dengan sekawannya. Coba perhatikan, yang di dalam akar tandanya tidak berubah, hanya yang berada di luar akar saja. Ketika awalnya yang negatif, maka berubah jadi positif. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita kalikan bentuk ini, bentuk akar ini. Tetapi kalian perlu mengingat bentuk ini. Nah, di sini ketika ada A min B dikali A plus B, maka akan jadi A kuadrat min B kuadrat. Maka ketika ada suatu bilangan yang sama, ini kan sama dengan ini, hanya berbeda tanda saja, ketika dikalikan, maka dia akan langsung menjadi ini, A kuadrat min B kuadrat. Maka ketika ini dikalikan yang bagian atas, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, akar 3x kuadrat plus 4x min 6 kuadrat dikurangi dengan akar 3x kuadrat min 2x min 1 kuadrat per, nah pernya yang bawah ini tetap, kita tulis tetap ya, seperti itu. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, kita operasikan. Ini kan ada akar, ada kuadrat, maka akar sama kuadratnya menjadi hilang. Nah, menjadi seperti ini. Yang atas ini kan hilang akar sama kuadratnya. Selanjutnya kita operasikan 3x kuadrat dikurangi dengan 3x kuadrat, habis ya. 4x dikurangi dengan min 2x, min 6 dikurangi dengan min 1. Nah, maka hasilnya 6x min 5, ya kan? Yang atas ini ketika dioperasikan menjadi 6x min 5, yang bawah tetap. Nah, bentuk seperti ini kan bentuk yang pada pertemuan sebelumnya, yaitu bentuk fx per gx yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Maka kalau bentuk seperti itu, kita bisa dengan cara membaginya dengan pangkat tertingginya. Karena yang atas ini pangkat tertingginya yaitu x, yang bawah ini pangkat tertingginya kan sebenarnya x kuadrat, tetapi dia berada di dalam akar. Maka ketika ada x kuadrat di dalam akar, maka jadi x. Jadi yang bagian atas sama-sama dibagi x dengan yang bagian bawah. Jadi seperti ini. Nah, kita bagi. Maka di sini 6x dibagi dengan x menjadi 6, 5 dibagi x menjadi 5x. Lalu yang ini x yang bawah, kenapa bisa jadi x kuadrat? Karena dia masuk ke dalam akar. Kalau ini kan dia masih di luar akar. Ketika dia masuk ke dalam akar, maka dia menjadi x kuadrat. Nah, coba kita kembalikan, misalnya ini x kuadrat kita keluarkan dari akar, maka dia tetap menjadi x. Nah, dia hanya pindah tempat aja. Yang awalnya di luar, pindah ke dalam akar menjadi kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bagi satu per satu. Nah, dipecah satu-satu ya, gini. Kalau sudah, nah baru dibagi. 3x kuadrat per x kuadrat jadi 3. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, yang belakang mengikuti, gitu ya. Selanjutnya kita masukkan x-nya mendekati tak hingga. Nah, ketika x-nya kita masukkan mendekati tak hingga, ketika suatu bilangan dibagi dengan tak hingga, maka hasilnya adalah sama dengan 0, ya kan? Maka menjadi ini. Nah, 6 dikurangi 0
terus ini di bawahnya akar 3 tambah 0 kurangi 0 dan seterusnya ya, yang belakang juga mengikuti. Jadi ketika kita lanjutkan mengerjakannya, maka jadi seperti ini. 6 kurangi 0 kan 6. Nah yang ini akar 3 ditambah akar 3 yang bawah, seperti ini ya, paham ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah akar 3 ditambah akar 3. Nah di sini kadang banyak yang masih bingung, akar 3 ditambah akar 3 itu akar 9 gak sih? Nah itu salah. Nah ketika ada akar 3 ditambah akar 3, hasilnya 2 akar 3, seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini, kita rasionalkan, dikali sekawannya. Nah seperti yang saya singgung di awal, ketika ada akar, kita mencari sekawannya. Sekawannya akar 3 berapa? Yaitu akar 3 sama akar 3 itu sendiri. Nah begitu. Maka jadi begini, 6 kali akar 3, 6 akar 3, 2 akar 3 kali akar 3. Nah akar 3 kali akar 3 kan 3, jadi 2 dikali 3, yang bawah ini 6. Nah 6 nya bisa disederhanakan, hilang, tinggal akar 3 hasilnya, seperti itu. Nah ini adalah cara yang sangat panjang sekali ya kan. Nah menurut kalian ini pasti akan menghabiskan banyak waktu. Nah kalian sebenarnya bisa memanfaatkan pengetahuan kalian dari pertemuan sebelumnya, yaitu ketika ada pangkat pembilangnya lebih besar daripada pangkat penyebutnya. Masih ingat nggak? Ketika pangkat pembilangnya sama dengan pangkat penyebutnya, jadi bagaimana? Nah, kita bisa memanfaatkan itu sebenarnya di sini. Coba kalian perhatikan. Misal kita menyingkat cara yang awalnya ini sangat panjang sekali, kita singkat sedikit biar nanti lebih cepat gitu ya. Nah, misal dari langkah ini yang sebelum dibagi X ya, sebelum dibagi dengan pangkat tertinggi. Coba lihat yang ini aja. Nah, kita tarik dari cara yang ini. Jadi kita potong ya, dari sini kita tarik ke cara yang lebih sederhana, lebih cepat, biar tidak terlalu panjang gitu ya. Nah, kita lihat misal dari sini, yang ini saya tarik ke sini. Nah, saya pindah di sini. Coba kalian perhatikan di sini, pembilang di sini pangkat tertinggi pembilangnya berapa? Pangkat tertinggi pembilang adalah X, ya kan? Selanjutnya pangkat tertinggi penyebutnya adalah akar X kuadrat, ya kan? Di sini kan X kuadrat, tapi di dalam akar. Ketika dia berada di dalam akar, maka sebenarnya dia adalah X. Karena kalau ada akar sama kuadrat, dia saling menghilangkan, maka sebenarnya dia adalah X. Karena dia pangkat tertinggi pembilang sama penyebutnya sama, maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hasil akhirnya adalah koefisiennya, koefisien pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Koefisien pangkat tertinggi dari pembilang adalah 6. Lalu koefisien pangkat tertinggi dari penyebut adalah akar 3 dan akar 3. Nah, di sini kan penjumlahan, maka tinggal dijumlahkan aja. Akar 3 ditambah akar 3. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya seperti cara yang tadi, kita jumlahkan akar 3 tambah akar 3 adalah 2 akar 3. Selanjutnya kita rasionalkan menjadi 6 akar 3 per 6 sama dengan akar 3. Nah, kalau seperti ini kan lebih sederhana. Jadi, kalian tidak perlu lagi panjang lebar untuk mencari hasilnya. Jadi, kita memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke contoh tipe yang kedua. Nah, contoh tipe yang kedua itu hampir sama,
Tetapi yang berbeda nanti adalah bilangan yang berada di dalam akar. Nah, kalau tadi kalian memperhatikan di contoh tipe yang pertama, adalah bilangan yang ada di depan ini, yang berada di depannya x kuadrat ini, dia sama bilangannya. Nah, sekarang kalau contoh tipe yang kedua, dia tidak sama. Yang depan ini lebih besar daripada yang belakang, ya kan? Di sini kan 2 koefisiennya. Kalau di sini kan 1. Yang depan lebih besar daripada yang belakang. Apakah nanti hasilnya beda? Nah, nanti coba kita lihat ya. Caranya adalah sama, yaitu dengan cara dikalikan dengan sekawannya, seperti tadi ya. Jadi mencari sekawannya sudah bisa ya. Lihat dari slide yang sebelumnya ya. Nah, kita kalikan dengan sekawan, lalu dengan cara yang sama dengan tadi, maka menjadi seperti ini. Ini dikalikan dengan ini kuadrat, lalu yang ini dikalikan dengan ini kuadrat. Seperti itu. Nah, karena ada akar sama kuadrat, maka dia sama-sama saling menghilang. Nah, maka jadi seperti ini. Selanjutnya, kita operasikan 2x kuadrat dikurangi x kuadrat berapa? Nah, dan seterusnya ya. Jadi dioperasikan yang bagian atas dikurangi. Maka nanti jadinya akan seperti ini. Nah, 2x kuadrat dikurangi x kuadrat jadi x kuadrat. X dikurangi 3x jadi min 2x. 6 dikurangi min 5 jadi plus 11. Seperti itu. Yang bawah tetap ya. Selanjutnya sama, kita menggunakan pembagian dengan pangkat tertinggi. Kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertinggi pembilang dan penyebut, kita lihat pangkat tertinggi pembilang adalah x kuadrat. Pangkat tertinggi penyebutnya berapa? Dia kan sebenarnya x kuadrat, tapi di dalam akar. Ketika x kuadrat berada di dalam akar, maka sebenarnya dia adalah x. Nah, karena pangkat pembilangnya x kuadrat, pangkat penyebutnya x, maka kita pilih yang paling tinggi, yaitu x kuadrat. Jadi pembilangnya dibagi x kuadrat, penyebutnya juga dibagi x kuadrat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akan jadi seperti ini. Kita operasikan. Nah, yang bagian atas kita bagi x kuadrat bagi x kuadrat adalah 1. Ini jadi yang belakang mengikuti ya. Nah, seperti biasanya. Lalu yang bawah dipecah menjadi satu-satu gini pembaginya. X pangkat 4-nya dibagi ke masing-masing bilangan yang ada di dalam akar, kayak gitu. Nah, selanjutnya, nah yang atas tetap ya, yang bawah baru dibagi. X kuadrat per X pangkat 4 jadi X kuadrat di bawah. Nah, kayak gini, seperti pembagian pada umumnya. Pahamnya dari sini? Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita substitusikan tak hingga, kita masukkan. Nah, kita masukkan. Ingat, suatu bilangan ketika dibagi tak hingga, maka hasilnya 0. Ingat-ingat itu ya. Maka jadi begini, 1 dikurangi 0 plus 0, nah gini. Kalau kita hitung, maka jadinya 1 per akar 0 ditambah akar 0. Nah, akar 0 tambah akar 0 kan pasti 0. Nah, 1 per 0 hasilnya adalah tak hingga, mendekati tak hingga. Seperti itu ya. Jadi hasilnya tak hingga. Nah, cara ini kan juga sangat panjang. Kalian juga bisa menggunakan cara yang sudah saya kasih tahu di video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya itu ya. Coba kita aplikasikan dengan cara tersebut. Nah, dari step ini akan saya arahkan ke sini, ke kotak ini. Jadi nanti yang lainnya ini ke bawah, ini sebenarnya bisa di skip. Kalian bisa menggunakan cara yang ada di kotak ini biar lebih cepat, kayak gitu ya. Nah, ini dia. Ini saya pindah ke sini ya. Kita cari cara di kotak ini. Seperti
contoh tipe yang pertama kita harus melihat pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi pembilangnya berapa? X kuadrat, ya kan? Pangkat tertinggi penyebutnya adalah akar X kuadrat, yaitu artinya adalah X. Nah, karena pangkat tertinggi pembilang itu lebih besar daripada pangkat tertinggi penyebut. Nah, X kuadrat kan lebih besar daripada X. Pangkat tertinggi pembilang lebih besar daripada pangkat tertinggi penyebut. Maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, sangat simpel sekali. Jadi, cara yang sepanjang ini itu bisa terlewati hanya dengan cara ini. Hanya dengan pengetahuan yang sudah kalian dapat sebelumnya. Jadi, rumus-rumus yang sebelumnya kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya itu jangan dilupakan, itu pasti akan berguna di sini. Jadi menghemat buku tulis kalian juga kan. Nah, gitu ya. Jadi biar pemikiran kita biar cepet, nggak lambat. Oh, ini bagaimana ya, harus dibagi pangkat tertinggi, bingung, pusing. Jangan dibikin pusing. Kalau kita sudah punya cara yang lebih cepat, kita gunakan itu. Yang penting kalian paham. Nah, jadi mengapa saya harus menjelaskan panjang lebar cara ini tadi? Kok nggak langsung pakai cara cepat? Biar kalian tahu asal usulnya itu dari mana. Kita boleh menggunakan cara cepat, tapi kita harus tahu dasarnya dulu seperti apa. Kayak gitu ya. Jadi itu kuncinya. Nah, ini soal contoh soal tipe yang kedua. Selanjutnya kita lanjut ke contoh tipe yang ketiga. Sebelum itu ingat-ingat, contoh tipe yang pertama tadi adalah ini depannya X kuadrat ini sama kan bilangannya. Lalu contoh tipe yang kedua, bilangan ini yang ada di depan ini lebih besar daripada yang di belakang. Nah, nanti contoh tipe yang ketiga akan juga berbeda. Coba lihat. Nah, kita ke contoh tipe yang ketiga. Nah, tipe yang ketiga berbeda dengan tipe yang pertama dan tipe yang kedua. Kalau tipe yang pertama, bilangan yang ada di depan akar ini, di akar yang paling depan ini sama dengan bilangan yang ada di akar sebelah sini. Tapi kalau yang tipe yang kedua, bilangan yang ada di depan akar ini lebih besar daripada bilangan yang ada di belakangnya. Nah, kalau tipe yang ketiga di sini yang depan ini lebih kecil daripada yang belakang. Nah, bagaimana nanti hasilnya? Coba kita cek dulu. Cara mengerjakannya sama. Apa langkah yang pertama? Masih ingat kan? Kita harus mengalihkan dengan perkalian sekawannya. Nah, masih ingat kan caranya untuk mencari sekawannya? Sama dengan slide-slide sebelumnya. Kalau lupa, coba ulang lagi videonya ya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama juga, cara mengalihkannya menjadi seperti ini. Jadi yang bagian depan ini dikalikan dengan bagian yang belakang menjadi kuadrat. Lalu yang bagian belakang dikalikan dengan yang ini juga jadi kuadrat gitu ya. Tandanya ini pengurangan. Yang bawah tetap. Selanjutnya, karena ada akar dan kuadrat, maka pembilangnya berubah menjadi seperti ini. Nah, gitu. Paham ya? Selanjutnya dikurangkan. Nah, kalau di sini saya langsung setelah dikurangkan langsung dibagi dengan pangkat tertinggi. Gitu ya. Maka di sini X dikurangi 2X kuadrat menjadi min X kuadrat. Min 4X dikurangi 6X jadi min 10X. 2 dikurangi min 1 menjadi plus 3. Karena di sini pangkat pembilangnya X kuadrat, pangkat tertinggi penyebutnya adalah X. Nah, di sini kan sebenarnya X kuadrat. Ketika masuk ke dalam akar jadi X, ya kan? Maka kita pilih pangkat yang paling tinggi, yaitu X kuadrat. Maka pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi X kuadrat. Kalau sudah seperti ini, maka dibagi. Nah, tinggal bagi aja ya. Min X kuadrat dibagi X kuadrat jadi min 1. Ini menjadi ini ya, 10 per X. 3 per X kuadrat jadi 3 per X kuadrat. Yang bawah, yang penyebutnya kita
masukkan, ini kan X kuadrat, ketika kita masukkan ke dalam akar menjadi X pangkat 4 gitu. Paham ya kenapa menjadi X pangkat 4? Karena misalnya kita kembalikan aja, misal ya X pangkat 4 ini kita keluarkan dari akar, maka jadi X kuadrat kan. Nah begitu. Jadi ketika suatu bilangan dimasukkan ke dalam akar, maka dia akan menjadi kuadratnya. Jadi X kuadrat ini ketika masuk ke dalam akar jadi X pangkat 4 kayak gitu. Selanjutnya tinggal kita bagi aja yang di dalam akar ya, sama seperti sebelumnya caranya, dibagi seperti itu. Jadi X kuadrat dibagi X pangkat 4 jadi 1 per X kuadrat, dan seterusnya, yang belakang mengikuti. Nah kalau sudah seperti ini, maka tinggal masukkan atau disubstitusikan, X-nya diganti dengan tak hingga. Nah akan jadi seperti ini. Ingat, setiap bilangan ketika dibagi tak hingga akan jadi 0. Nah jadi seperti ini, coba diamati. Nah gitu ya. Selanjutnya menjadi min 1 per akar 0 plus akar 0. Jadi min 1 per 0 yaitu min tak hingga. Nah, lagi-lagi sebenarnya cara panjang ini bisa disederhanakan menjadi yang lebih singkat, yaitu dengan cara kita membagi, sama juga sebenarnya pakai pangkat tertinggi, tetapi kita kan di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang itu, yaitu langsung ke cara yang lebih singkat. Nah, kita coba. Nah, dari sini, dari langkah ini saya skip ke sini. Sebenarnya ini langsung di skip bisa. Jadi saya ambil yang sebelum dibagi dengan pangkat tertinggi ya. Jadi ini menjadi ini. Lalu kita identifikasi bagian pembilangnya, pangkat tertingginya berapa, yaitu X kuadrat. Bagian penyebutnya X. Karena pangkat tertinggi pembilang itu lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut, karena di sini pangkat tertinggi kan X kuadrat, pangkat tertinggi penyebutnya adalah X ya kan, yang bawah. Karena lebih besar pembilangnya daripada penyebut, maka hasilnya min tak hingga. Kenapa min? Nah, kalau yang tadi kan langsung tak hingga gitu aja kan. Kalau di sini kok min. Nah, karena di sini koefisien pangkat tertinggi pembilangnya negatif. Coba lihat. Nah, di sini kan negatif X kuadrat. Nah, di situ karena pangkat tertinggi pembilangnya adalah negatif. Gitu ya. Paham ya dari sini? Nah, di sini dari tipe 1 sampai ke 3 dapat disimpulkan bahwa ketika kalian menemukan bentuk akar yang seperti ini, yaitu limit X mendekati tak hingga, akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi dengan akar PX kuadrat plus QX plus R. Nah, bentuk ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Artinya apa? Syaratnya bentuk ini adalah akar dikurangi dengan akar. Di sini tandanya pengurangan, harus diingat pengurangan ya. Nah, di sini kita bisa mencari hasilnya langsung tanpa kita melalui proses yang panjang seperti tadi. Ini cara yang lebih dan paling singkat dari cara yang sebelumnya. Ketika kalian menemukan limit X mendekati tak hingga, lalu bentuknya seperti ini, dia akan bernilai tak hingga ketika A-nya lebih dari P. A itu yang mana? A adalah bilangan yang berada di depannya X kuadrat ini. P itu yang mana? P ini depannya X kuadrat juga, tapi bagian akar yang belakang. Nah, begini. Ketika A ini lebih dari P, maka hasilnya tak hingga. Ketika A-nya sama dengan P, maka pakai rumus ini, yaitu B min Q per 2 akar A. Ketika A sama P-nya sama, ya kan? Ketika A-nya lebih kecil, ketika ternyata yang depan ini lebih kecil daripada yang P, yang belakang ini,
maka hasilnya min tak hingga. Seperti itu. Jadi langsung dilihat aja. Ketika kalian menemukan bentuk yang seperti ini, langsung dilihat A sama P-nya. A sama P-nya lebih besar apa lebih kecil atau sama dengan. Nah, lalu bisa kalian identifikasi, kita pakai rumus ini atau kita bisa langsung menemukan hasilnya. Kayak gitu. Nah, begitu juga dengan bentuk yang seperti ini. Nah, limit X mendekati tak hingga akar AX plus B min akar PX plus Q. Ketika kalian menemukan bentuk seperti ini, maka dia hasilnya tak hingga ketika A-nya lebih besar dari P. Dan dia akan hasilnya 0 ketika A-nya sama dengan P. Lalu dia sama dengan min tak hingga ketika A-nya kurang dari P. Kayak gitu. Misal saya punya contoh seperti ini. Kita pakai contoh yang rumus yang ini dulu ya. Karena ini yang paling sering keluar. Nah, kita pakai rumus ini. Misal ada contoh seperti ini. Nah, kita lihat, kita identifikasi A sama P-nya itu ya. Apakah A sama P-nya sama? Nah, A sama P-nya ternyata sama. Kalau sama, maka kita pakai rumus B min Q per 2 akar A yang ini ya. Nah, B-nya yang mana? B-nya 2, Q-nya adalah 7. Berarti 2 dikurangi 7 per 2 akar 9. Jadi 2 akar 9. 9 itu akar 9 berapa? 3 kan? Maka 2 kali 3, 6. Jadi min 5 per 6. Seperti itu. Jadi yang pertama kali kita identifikasi adalah A sama P-nya. Selanjutnya contoh yang selanjutnya. Ini dia. Kita juga lihat P-nya juga. A sama P-nya bagaimana? A-nya ternyata 5, P-nya adalah 4. Jadi dia A-nya lebih besar ternyata. Nah, kalau lebih besar maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, seperti itu aja. Lalu contoh selanjutnya ini. A sama P-nya berapa? A-nya 2, P-nya 7. Jadi A-nya kurang dari P. Ketika A-nya kurang dari P, kita lihat di sini di rumus ini. Nah, maka hasilnya min tak hingga. Gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya ada contoh lagi. Nah, ini dia. Nah, kalau contohnya seperti ini bagaimana? Dia satunya nggak di dalam akar gitu. Kita bisa merubahnya ke dalam bentuk akar. Coba perhatikan. Nah, jadi seperti ini. Ini tetap yang depan. Nah, yang belakang kita ubah dalam bentuk akar. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan adalah tanda. Nah, tanda ini sangat berpengaruh sekali. Ketika kalian salah tanda, udah salah semua jawabannya gitu. Jadi hati-hati sekali ya. Di sini kan min 2 x min 5. Ketika kita memisahkan ini kan sebenarnya masih gabung. Akar 4x kuadrat min x min 8 min 2x min 5. Ketika kita memisahkan 2x min 5 ini, maka kita harus kasih kurung kan. Nah, ketika kita memberi kurung, maka otomatis yang berada di dalam kurung ini dipengaruhi oleh tanda yang berada di depannya. Apalagi ketika di depannya ini tandanya pengurangan, dia sangat berpengaruh sekali. Ketika kita kasih kurung, maka yang belakang ini tandanya pasti berubah. Jadi kita lihat yang depan ini. Ketika kita kasih kurung, maka ini misalnya min gini ya. Ketika kita min ini kita masukkan ke sini, kita kalikan, maka dia harus tetap hasilnya sama dengan yang atas. Min kita masukkan ke sini, kita kalikan akan jadi min, gitu kan. Nah, jadi perhatikan tanda yang ada di depannya ini. Kecuali kalau tanda yang depan ini positif, maka yang belakang gak masalah. Tetapi ketika tanda depannya ini negatif, maka yang belakang harus berubah. Kayak gitu. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal dijabarkan. Nah, jadi seperti ini. Maka A-nya 4, P-nya juga 4, dia sama. Maka kita pakai rumus B min Q per 2 akar A.
Nah, kita masukkan aja B-nya min 1, Q-nya min 10 per 2 akar 4. Jadi min 11 per 4. Begitu caranya ya. Nah, kalau misalnya contohnya seperti ini bagaimana? Nah, ini ada contoh. Kita bisa nggak pakai rumus ini? Pertanyaannya gitu. Ternyata kalau kita amati soal ini, di sini kan tandanya penjumlahan, sedangkan rumus ini adalah tandanya pengurangan. Maka kita nggak boleh pakai aturan ini. Kita harus pakai cara manual. Cara manual seperti apa? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dengan mengalihkan sekawannya. Seperti itu ya. Jadi, kenapa tadi saya menjelaskan panjang lebar dengan mengalihkan sekawan? Itu tujuannya ketika kalian menemukan soal yang ternyata gak bisa dikerjakan dengan cara cepat ini, kalian masih tetap bisa mengerjakan, yaitu dengan cara mengalihkan sekawan itu tadi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya cara cepat itu sangat penting juga. Tetapi di samping cara cepat itu, kalian sebenarnya harus tahu dasarnya dulu. Konsep dasarnya itu seperti apa. Kalau konsep dasarnya sudah dapat, sudah kokoh, sudah kuat, kalian boleh menggunakan cara cepat. Setidaknya kalian tahu pembuktiannya. Oh, ternyata dikerjakan dengan cara cepat dan cara manual sama hasilnya. Berarti cara cepat ini nggak salah, kayak gitu. Ya, paham ya? Nah, di sini saya contohkan yang bentuk kuadrat aja ya. Kalau bentuk yang ini juga sama sebenarnya nanti. Coba kalian cari contoh sendiri nanti ya. Kalian buktikan sendiri ketika dikalikan dengan sekawan dan dengan cara cepat, apakah hasilnya sama, kayak gitu. Ya, jadi jangan percaya aja sama cara cepat, harus dibuktikan juga, kayak gitu ya. Nah, cukup sekian dari materi hari ini, semoga bermanfaat. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.